Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan kompresi gambar GIF. Anggota dari kelompok kami adalah Aris Mbajeng, Dahil Wicaksono, dan Lutfi Indana. Yang pertama, kita akan mengenalkan tentang GIF. GIF atau Graphic Interchange Format adalah sebuah format yang sering digunakan dalam dunia web maupun dalam dunia citra digital. Ada beberapa ciri-ciri gambar GIF, yakni ukurannya relatif kecil, membatasi jumlah warna sebanyak 256 warna, dan sehingga akan menghemat ukuran berkas. Ada beberapa karakteristik dari GIF, yakni tipe GIF memungkinkan penambahan warna transparan, sehingga akan bagus digunakan untuk web. Dapat juga digunakan untuk membuat animasi sederhana, kecuali Photoshop, dan dalam format GIF menggunakan 8 bit untuk setiap pixelnya. Keuntungan dari menggunakan GIF, yakni GIF mempunyai kemampuan mengkompresi area-area gambar sewarna, sehingga banyak item-item grafis website bisa didesain dengan ukuran sekecil mungkin. GIF ini menggunakan skema kompresi internal Algeria. Dalam GIF ada beberapa fitur yang menarik, yakni transparansi dan interlinks. Transparansi mendukung dengan desainer dapat mendesain background sebuah image itu transparan, sedangkan interchange menciptakan ilusi seolah image gambar GIF lebih cepat loadingnya. Beberapa bagian dari GIF, yakni header dan global screen descriptor, mendefinisikan logika screen area di mana masing-masing file GIF ditampilkan, sedangkan header menyimpan format identitas GIF. File GIF 3 byte harus string GIF dan versinya 3 byte atau harus string 87A atau 89B. Ini merupakan dari bagian-bagian dari GIF, mulai header, GSD, GCT, image 1, image 2, dan sampai image N trailer. Selain itu, global color table masing-masing image dalam GIF dapat menggunakan global color table atau tabel warnanya sendiri, sehingga CGT akan memperkecil ukuran file GIF. Pada image 1, 2, dan sebagainya, di mana masing-masing image memiliki struktur blok sendiri-sendiri dan terminator antar file, dan diakhiri dengan trailer, yaitu akhir sebuah GIF. GIF merupakan bagian dari kompresi sebuah gambar, sedangkan kompresi sendiri adalah proses pengubahan sekumpulan data menjadi suatu bentuk kode untuk menghemat kebutuhan tempat penyimpanan dan waktu untuk transmisi data. Jenis kompresi ada dua, yaitu statik dan dinamik. Dengan menggunakan metode statik, peta kode yang selalu sama, contohnya algoritma Huffman statik. Sedangkan dengan metode dinamik, menggunakan peta kode yang dapat berubah dari waktu ke waktu, contohnya algoritma LGW dan DMC. Kompresi LGW atau salah satu metode yang digunakan dalam GIF, yakni ini mengkompresi file tanpa kehilangan detail. Kompresi ini sangat baik untuk mengkompresi gambar dengan area besar yang menggunakan satu warna. Kompresi ini bisa mengukur gambar sekecil mungkin. Berikutnya adalah tabel perbandingan algoritma yang digunakan dalam format gambar, yakni ada beberapa gambar mulai dari BMP, GIF, PNG, dan JPEG. Sedangkan metodenya ada RLE, LZ, Huffman, dan DCT. Pada metode algoritma LGW, metode ini sangat baik untuk gambar jenis GIF dan PNG. Pada algoritma LGW, kompresi bit dictionary yang telah ditentukan menggantikan deretan karakter atau string yang terbentuk. Dengan dekompresi membuat kembali dictionary selama proses dekompresi berlangsung untuk memperoleh hasil yang sama dengan file sebelum dekompresi. Pada lossless companies ini tidak diizinkan ada bit yang hilang dari data pada proses kompresi. Secara umum, kompresi data terdiri dari dua kegiatan besar, yaitu modeling dan coding. Pada dasarnya, proses dasarnya kompresi adalah menentukan serangkaian bagian dari data, mengubahnya menjadi kode. Proses kompresi RGB dapat dilihat pada gambar yang ada di layar, yakni
Pertama, gambar sebelumnya berukuran 980 byte. Jika tidak dikompresi, maka akan tetap 980 byte. Tetapi jika kita kompresi dengan RGB, jika gambar ini terdiri dari 4 satu bagian akan dipisah lagi menjadi 4, sehingga kompresi akan menghasilkan 420 byte. Langkah pengoperasiannya yakni inisialisasi input stream yang mengandung karakter dasar, membaca karakter dari input stream. Jika EOF, maka menuju langkah 5. Gabungan karakter awal ini dengan karakter yang dibaca selanjutnya menjadi sebuah string. Jika string tidak ada dalam dictionary, maka hal yang pertama dilakukan yaitu membuat indeks baru untuk string baru. Setelah itu maka lanjut ke langkah 2. Tetapi jika sudah mempunyai indeks, maka di dalam dictionary akan digabungkan karakter sebelumnya dengan karakter yang dibaca atau string yang telah terbentuk menjadi sebuah string baru melangkah menuju langkah 2 tadi. Setelah itu akan ditulis pada outputnya. Sekian dari presentasi dari kelompok 10 tentang kompresi RGB.